wabarakatuh. Saya Nurmila Berus Miring, CGP Angkatan 4, berasal dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbiti matahari, yaitu simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Syahril 2018. Pendidik ibarat seorang petani jeruk. Sedangkan siswa sebagai bibit jeruk. Dari berbagai jenis bibit jeruk yang akan ditanam, petani jeruk harus mengenali terlebih dahulu jenis bibit jeruk yang akan ditanamnya. Kemudian seorang petani juga harus bisa memilah-milah jenis bibit jeruk yang akan ditanamnya. Bibit jeruk yang dipilih disesuaikan dengan kodrat alamnya. Jika di daerah dataran tinggi misalnya seperti daerah Brastagi, petani akan memilih jenis jeruk madu, sehingga pada akhirnya nanti petani tersebut tahu cara merawat bibit jeruk tersebut sesuai dengan kondisi alamnya, yaitu daerah ini. Yang akan dilakukan petani tersebut mulai dari pemilihan lokasi, teknik menanam jeruk, cara merawat jeruk. Mulai dari pemilihan lokasi. Seorang petani harus bisa mencanangkan di dalam hatinya bahwa setiap tempat di bumi ini bisa menjadi ladang dan setiap orang sebagai petaninya. Dengan kata lain, sesuai dengan perkataan Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Jadi menanam bibit jeruk bisa saja dilakukan di ladang ataupun di dalam pot, di taman atau di pekarangan rumah. Yang penting jenis bibit jeruk harus ditanam di daerah dataran tinggi supaya hasilnya nantinya menghasilkan sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam. Kemudian carilah tempat yang terbuka atau tempat yang mendapatkan cukup sinar matahari. Menanam jeruk. Seorang petani akan menandai lokasi-lokasi untuk setiap jenis tanaman jeruk berdasarkan kondisi bibit. Misalnya bibit jeruk yang kurang bagus dibuat tanda lokasinya agar ketika proses penyiraman, pemupukan, penyemprotan berbeda prosesnya dengan bibit jeruk yang bagus. Sama seperti tugas guru menjadi seorang pamong dalam pembelajaran. Seorang guru harus mampu mengembangkan potensi bakat dan minat siswanya, agar guru tersebut dapat membuat jenis pendidikan yang sesuai dengan potensi bakat dan minat siswanya masing-masing. Mungkin ada seorang anak yang tidak mampu bidang studi matematika, tetapi seorang guru matematika harus mampu mendidik anak tersebut bisa matematika, yaitu dengan cara memberi pendidikan khusus bagaimana caranya agar anak tersebut bisa matematika, tetapi bukan dengan cara memaksanya. Mungkin cara yang bisa saya beri dengan membawa siswa ke taman sekolah untuk menghitung banyaknya jenis bunga kertas. Kemudian hari berikutnya diajak lagi ke taman sekolah untuk melihat jenis bunga. Kemudian saya menanya lagi berapa jumlah bunga mawar yang ada di taman tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap cucunya untuk belajar berhitung. Cara merawat pohon jeruk. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyiram, memupuk, penyiangan tanaman jeruk, kemudian pemangkasan tanaman jeruk. Penyiraman tanaman jeruk dapat dilakukan ketika musim kemarau terjadi. Maka penyiraman dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Kemudian memupuk pohon jeruk setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk memberikan nutrisi
pada tanaman sehingga kandungan unsur hara dalam tanah dapat berkurang. Langkah berikutnya, penyiangan tanaman jeruk. Dilanjutkan dengan pemangkasan tanaman jeruk dilakukan pada tunas yang tumbuh pada batang bawah atau pada tunas yang tumbuh di ujung cabang yang tumbuh terlampau banyak. Kemudian sisakan tunas yang baik agar bisa menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Penanggulangan hama dan penyakit jeruk dapat dilakukan dengan penyemprotan obat-obatan yang berkualitas berdasarkan hasil rekomendasi para insinyur pertanian yang sudah ahlinya. Hal ini juga sama dilakukan oleh seorang guru, agar apa yang dihasilkan pada akhirnya adalah siswa yang bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Maka tugas guru mendidik anak dari segi pengetahuan dan pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Prabowo Subianto di channel YouTube Unhan 29 Agustus 2020, yaitu perkembangan peradaban manusia menggambarkan pada kita bahwa tak mungkin pembangunan bangsa tanpa pembangunan iptek. Iptek adalah kunci. Penguasaan iptek adalah SDM kuncinya. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Prabowo Subianto di CNBC Indonesia 29 Agustus 2020. Kita alami sekarang wabah pandemi COVID-19 yang memperlambat kehidupan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini menandai kita bahwa harus berupaya keras untuk menguasai pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan farmasi. Pendidikan itu harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya segala sesuatu yang ada di sekitar tempat tinggal siswa. Misalnya siswa tersebut tinggal di daerah Karo, maka anak tersebut diajari, dididik berdasarkan adat istiadat Karo, agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan masyarakat Karo dalam mengemban pendidikan. Kemudian kodrat zaman, siswa dididik sesuai dengan tuntutan zaman. Jika saat ini seluruhnya dituntut dengan penggunaan teknologi, maka seorang guru harus mampu mendidik dan mengarahkan siswanya dalam penggunaan teknologi, agar siswa tersebut tidak terjerumus ke dalam penggunaan teknologi yang negatif. Sesuai dengan tuntutan keterampilan abad 21 dan revolusi industri 4.0, maka pemerintah sebagai pengusung program Merdeka Belajar saat ini dapat berjalan dengan baik. Seorang gurulah salah satu komponen yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan program tersebut. Ini sesuai dengan program yang dibuat petani tadi, yaitu mencari obat-obatan, kemudian menggunakan kualitas pupuk yang bagus, mendengarkan saran-saran dari para ahli di bidang pertanian untuk menghasilkan jeruk yang manis, berkualitas, dan hasil panen yang memuaskan dengan kualitas ekspor. Dari usaha yang sudah dilakukan petani, mulai dari pemilihan lokasi, teknis menanam jeruk, kemudian cara merawat jeruk, maka diperolehlah hasil yang memuaskan, yaitu berupa jeruk yang berkualitas ekspor, kemudian jeruk yang banyak, dan jeruk yang bisa bersaing dengan jeruk-jeruk yang berasal dari luar negeri. Sama halnya sesuai dengan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, mana di situ juga terdapat kata-kata profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi program Merdeka Belajar seperti pada saat ini. Ini semuanya dibuat adalah untuk sebagai usaha menghasilkan siswa-siswa pelajar-pelajar Indonesia menjadi pelajar yang berkualitas ekspor,
dalam artian bahwa siswa-siswa tersebut berani bersaing di dalam dunia internasional demi kemajuan negara Indonesia seutuhnya. Semoga pendidikan Indonesia jadi pendidikan yang maju demi menuju negara yang maju sesuai dengan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ayo semangat, kita bangun negara Indonesia. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.